perhitungan kita, prognosa kita tahun ini ada 12.000 lebih. Tahun ini ada naik nggak? Berapa persen ya naik dari Masyarakat tuh memperoleh daging hewan kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Tanpa IKN pun kita tetap berupaya meningkatkan produksi untuk kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan dimanapun Sobat Insight berada. Senang sekali saya Watu Sisilawati menemani bincang Insight kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas persoalan Idul Adha yang jatuh kira-kira tanggal 17 Juni 2024. Tapi kita masih menunggu sidang dari pemerintah. Nah, karena kita akan bahas mengenai persoalan Idul Adha, bersama saya sudah ada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Pak Heronimus Hero. Selamat siang, Pak. Siang, ya. Sehat, Pak? Sehat, ya. Nah, ini udah pertemuan kita yang kesekian kalinya, Pak. Ya. Oke. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai Idul Adha. Ya. Nah, pastinya kok kita akan membahas Hari Raya. Ya. Kebetulan ini Hari Raya Kurban. Ya. Nah, kita akan bahas mengenai masalah stok, Pak. Ya. Terus kita juga membahas masalah ketersediaan hingga kesiapan dinas dalam menghadapi Idul Adha 2024 ini. Ya. Jadi kalau bicara kesiapan, ya memang ini kan event tahunan Idul Adha ya. Jadi hewan kurban ya. Yang paling favorit itu kalau bicara tentang hewan kurban ini ada dua jenis, sapi dan kambing. Iya. Nah, dari sisi ketersediaan ya, kita kalau bicara tentang produksi tentu kita masih defisit. Tapi kalau bicara ketersediaan kan produksi lokal dengan pasokan dari luar. Nah, kebutuhan kita tahun kemarin itu 2023 itu kurang lebih 11.415 ekor hewan kurban. Nah, itu terdiri dari 7.000-an ekornya sapi dan 3.800-nya itu kambing. Nah, tahun 2024 ini ada peningkatan ya, mungkin karena pertama populasi kita penduduk nambah juga, kemudian secara ekonomi juga stabil kita sekarang kan, jadi relatif ada kemampuan masyarakat untuk menambah hewan kurbannya. Jadi perhitungan kita, prognosa kita tahun ini ada 12.000 lebih ya. 12.800 ekor yang terdiri dari kombinasi sapi itu kurang lebih 8.526 dan kambing itu ada 4.353 ekor. Nah, ini ketersediaannya yang produk lokal itu kita hanya mampu baik sapi maupun kambing itu mampu mensuplai 40% saja. Nah, jadi contoh tadi sapi itu kurang lebih 8.500-an itu kita cuma mampu menyediakan kurang lebih 3.500 saja. Kemudian dari kambing yang 4.500-an itu kita 1.800-an saja mampunya. Itu yang dari produksi lokal, produksi sapi dan kambing lokal. Tapi bukan berarti barang tidak ada, jadi pasokan itu yang didatangkan terutama dari NTT, NTB untuk sapi ya. Jadi cara ketersediaan kita ada. Aman Pak ya? Aman ya, selalu aman. Barangnya kan kalau musim lebaran Haji atau Idul Adha ini pasti ada barang tuh. Cuma kita harus sampaikan juga datangnya kan ada yang dari luar, ada yang produksi lokal, seperti gitu ya. Jadi dari sisi ketersediaan kita siapkan. Secara ketersediaan itu aman. Ya. Nah Pak, biasa nih Pak, namanya ibu rumah tangga atau para masyarakat kita selalu bertanya, tahun ini ada naik nggak? Berapa persen ya naik dari itu? Pak, gimana Pak untuk setidaknya menstabilkan harga? Kita tahu kan setiap tahun itu mungkin ada inflasi, tapi kan kenaikannya itu seberapa tinggi dari tahun sebelumnya? Ya, jadi kita belajar dari perayaan sebelumnya kan Idul Fitri. Idul Fitri tidak signifikan tuh, ada ya seandainya kalau pun harga kemarin 140. Jadi sapi relatif
Paling naik itu mungkin 143 ya, kalau atau umpama 45 di ya. agak jauh Agak dari jauh. pasar, ya mungkin 150. Kemarin waktu Idul Fitri bahkan di Ketapang itu cuma 120 umpamanya. Iya, iya, iya. Jadi relatif stabil. Nah, berkaca dari Idul Fitri ini, Idul Adha pun kita perkirakan kalau ada kenaikan karena event ini permintaan banyak serempak, ya mungkinlah tidak signifikan kenaikannya. Saya pikir masih bergerak di 140, 150. Katakanlah masih bisa dijangkau oleh Iya, masyarakat kita, Pak, ya. iya. Apalagi sekarang ini masyarakat sudah mulai cerdas, Iya, salah satunya iya. mereka sudah mulai kayak ikut arisan loh, Pak. Oh, Arisan iya. bersama biasanya Iya, daging iya. kurban Ya, atau mungkin ini. ya Iya, iya. seperti itu. Maksudnya kenapa mungkin salah satu permintaan itu meningkat, salah satunya mereka udah mulai skema pembayarannya itu yang agak beda. Ya, mungkin seperti itu juga. Di sisi lain, kelancaran pasokan berpengaruh. Iya Kan juga. biasanya kalau permintaan tinggi, kalau pasokan kurang, harga naik. Nah, ini permintaan tinggi tapi pasokan lancar, tidak ada hambatan-hambatan. Kita lihat beberapa tahun sebelumnya harga daging sampai 200.000. Ya pernah, Pak, ya, pernah Itu mengalami. tahun 2000, waktu Covid juga tinggi itu karena pasokan tidak Pasokan lancar. tidak lancar. Nah, ini kan sudah lancar. Makanya Idul Fitri kemarin relatif aman, ini juga aman, harga saya yakin masih Oke, katakanlah relatif stabil, Iya. Pak, ya untuk di tahun 2024 ini. Nah, Oke, tadi kita bicara masalah stok aman, terus masalah harga oke Ya, lah bisa stabil ya. standar stabil lah kayak gitu. Nah, Pak, mengenai pemeriksaan ini, Pak, kan Ya. tadi bilang stok lokal ada, terus pemerintah juga mendatangkan stok luar juga untuk antisipasi stok di dalam daerah-daerah. Nah, untuk pemeriksaan ini gimana, Pak? Jadi kita selalu berdampingan ya, dari sisi peternakannya, terus dari sisi kesehatan masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinernya. Artinya untuk menjelang Hari Raya Kurban ini, Idul Adha, sistematika kita sudah kita buat sedemikian rupa supaya ada jaminan masyarakat tuh memperoleh daging hewan kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Mekanismenya mulai dari pengawasannya. Kita di tingkat lokal ini, untuk produk-produk lokal, pasti kita akan awasi secara sistematis mulai dari dinas provinsi, kabupaten, semua. Jadi ada pengawasan terutama untuk penyakit-penyakit hewan strategis, seperti PMK, kemudian antrak, kemudian lampi skin disease sekarang yang menyerang, itu kan. Nah, itu dipastikan kalau ada temuan kita langsung laporkan dan adakan tindak lanjut. Nah, kemudian untuk lalu lintas hewan yang pasokan dari luar, tetap prosesnya harus memenuhi peraturan Menteri Pertanian tentang lalu lintas hewan. Artinya yang mendatangkan harus dapat jaminan dulu dari sumber ternaknya sana, itu sudah ada surat keterangan kesehatan hewan bahwa hewan itu aman dari penyakit. Masuk ke sini nanti karantina, periksa lagi. Pak, ya. Kemudian nanti dalam pemotongannya nanti ada pengawasan. Jadi setiap provinsi, kabupaten ada panitianya untuk pengawasan hewan kurban ini, pemotongannya. Bahkan kita adakan sosialisasi kemarin ya, sebelum mana ya, di tingkat-tingkat pemotongan juga harus ada panitia pemotongan hewan kurban, supaya membantu menjamin. Dan semuanya dilaporkan di data nanti berapa yang dipotong, ada kasus apa. Kalau ada kasus hewan-hewan ini yang terkena penyakit strategis, segera kita lakukan tindak lanjutnya seperti itu. Pak, kalau dilihat dari jumlah sapi yang makin tahun ini cukup meningkat, 12.000 cukup lumayan. Pak, bagaimana persiapan dari RPH rumah potong hewan yang tersebar di Kalimantan Barat, baik dari persiapan, terus kita bicara tentang sumber SDM-nya. Iya. Nah, bicara RPH ini sebenarnya kan belum semua kabupaten punya RPH khusus. RPH ini rumah potong hewan. Nah, kalau untuk sapi ya berarti rumah potong hewan rumenansia. Jadi enggak semua rumah potong itu gabung semua jenisnya, enggak. Dan itu menjadi pembinaan langsung dan wewenang termasuk penganggaran macam-macam itu ranahnya kabupaten kota. Provinsi sifatnya membina. Nah, ini kita berharap untuk Idul Adha ini pemotongan ya sedapat mungkin di rumah potong hewan. Nah, tentu memenuhi syarat sanitasi, higienitas sehingga nanti hasilnya daging diperoleh itu aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, ini sesuai peraturannya untuk
hari besar keagamaan diperkenankan memotong di luar rumah potong hewan. Seperti karena kayak di halaman keterbatasan. masjid gitu Pak, Ya, yang yang banyak gitu. penting dilaporkan, ada pengawasannya, Oh. tenaga kita di peternakan, kesehatan hewan ini turun juga untuk memantaunya. Berarti harus dilaporkan dulu sebelum. Oh iya, ada tetap nanti pengawasannya. Jadi pengawasan itu tidak hanya dari pegawai dinas, ya, SDM-nya kan terbatas. Dari panitia juga, mulai dari seleksi hewan kurbannya itu sudah mulai kan. Nah sekarang kan dari kasat mata saja kita bisa melihat hewan yang sehat ya, yang tadi contoh kalau penyakit mulut dan kuku kan bisa nampak tuh bagaimana kondisi ternaknya kan. Kemudian nanti pemeriksaan postmortemnya setelah dipotong nanti tim kita juga memeriksa. Biasanya di luar itu bagus umpamanya. Seperti temuan cacing. Cacing hati. Nah itu kan segera dianukan nanti atas rekomendasi atau apapun hasil penilaian dari petugas kita, apakah itu layak konsumsi atau apa, akan keluar seperti itu. Itulah tujuannya pemeriksaan antemortem dengan postmortem. Antemortem itu peran masyarakat juga menyeleksi hewan kurbannya juga, ya seperti itu ya. Ini menarik nih Pak, karena kita tahu area pakan kita itu kan sangat terbatas Pak. Oh iya. Maksudnya kita tahu, contoh di Pontianak, ada beberapa tempat peternakan sapi. Tapi kita lihat area-area untuk pakannya itu sangat terbatas. Oh, ya. Nah, kita tahu beberapa kasus di mana sapi itu diberi makan sembarangan. Nah, bagaimana dinas memastikan bahwa sapi-sapi yang nantinya dipotong itu bisa katakan steril? Ya, jadi kalau di Kota Pontianak kan memang kalau bicara tentang area untuk pakan artinya kita berasumsi ternak itu dilepas, gitu kan. Jadi ada kawasan grazingnya itu ya, untuk pengembalaan Memang di Pontianak polanya beda. Jadi kita kan semi intensif lah, jadi dikandangkan, di pakan olahan kan banyak tuh macam-macam. Banyak sumber-sumber pakan yang sehat ya, selain rumput ya ada juga bekatul macam-macam ya, ampas tahu itu bisa menjadi sumber pakan. Nah kalau di kabupaten yang lahannya masih luas itu terbuka banyak sekali, termasuk sekarang yang integrasi sapi dengan kelapa sawit hamparannya. Nah itu tadi untuk memastikan hewan atau ternak potongnya nanti benar-benar dalam artian kalau steril tuh ada istilahnya kalau steril tuh dia sudah tidak produktif. Ini artinya bersih ya, memenuhi asas kesehatan hewannya ya. Dan kita bahkan nambah lagi kesejahteraan hewannya, kita pastikan. Kebahagiaan hewannya Pak ya. Ya seperti itu ya. Animal welfare-nya pun kita harus perhatikan. Makanya petugas itu mulai dari tim dari panitia kurban pasti memilih yang terbaik. Nanti pemeriksaan setelah pemotongan nanti tim kita turun karena dilaporkan. Dan itu semua menjadi jaminan kita untuk memastikan hewan kurban kita asuh sampai ke masyarakat. Ya. Itu kan keinginan Pak ya. Tapi kan pasti dengan strategi, tidak hanya keinginan. Kita udah tindak lanjutin. Makanya kita semua udah bikin satgas yang provinsi ada, provinsi otomatis bantu yang kota. Karena kita paling dekat kan, kecuali ada permintaan khusus nanti umpama kabupaten apa. Tapi kita otomatis biasa dampingi kota. Banyak tenaga kita, dokter hewan, paramedik, macam-macam turun langsung ke lapangan. Seperti itu. Tadi Pak, ada juga satu hal yang menarik itu Pak. Tadi hewan lokal kita ada. Terus dari mendatangkan dari luar Kalimantan Barat juga ada. Pak, apakah itu juga termasuk ketika daging beku yang didatangkan dari luar? Ya semua. Jadi mekanisme mendatangkan produk dari luar, semua produk yang terkait dengan ternak, bahkan susu, kemudian olahan macam-macam sosis, semua itu mekanismenya harus memenuhi peraturan Menteri Pertanian nomor 17 tahun 2023 tentang lalu lintas kesehatan hewan. Jadi yang mengusulkan sudah ada rekomendasi ya, mulai dari kabupaten ke provinsi lihat administrasinya, sumbernya sudah jelas bahwa itu ada surat keterangan kesehatan hewan, produknya sudah memenuhi NKV dan lain, kalau olahan ya seperti itu baru boleh. Prinsipnya seperti itu. Ada beberapa kasus yang menarik bahwa ketika Idul Adha itu ada beberapa keluarga mungkin yang membeli daging beku karena mungkin murah kayak gitu. Jadi secara kualitas kan masih tidak
banyak masyarakat kita yang tidak terlalu paham dengan kebijakan, dengan ini dan dikiranya daging beku itu sama dengan daging lokal gitu. Ya, jadi ya kalau kita bicara tentang mutu sebenarnya tidak jauh. Daging beku itu kan didatangkan dari luar negeri umpamanya. Itu kan juga mereka surplus hasil. Ada yang ada sapi, ada kerbau. Itu kan pemotongannya sudah memenuhi standar higienitas, langsung kemudian dibekukan. Karena untuk jangka panjang. Nah, kita melihat beberapa bahwa setelah memenuhi standar, kalau daging beku itu dia memenuhi nomor kontrol veteriner umpamanya, artinya kan dia sudah memenuhi standar sanitasi higienitas. Dan itu kalau di luar negeri umpamanya yang sumbernya dari Amerika, dari Australia, ya kualitas daging bekunya mereka paling sangat mereka perhatikan seperti gitu. Nah, cuma di masyarakat ini kan biasanya di pasar itu pemikiran mereka yang segar-segar itu pasti itu sangat tergantung preferensi masyarakat. Sebenarnya kurang lebih aja. Karena mungkin tidak terlalu familiar ya, kurang lebih aja yang cuma itu. Sama dengan halnya ayam juga. Kita lihat ayam potong beku dengan yang segar ya. Saya beberapa kali di rumah potong hewan unggas. Mereka sangat bersih, bahkan airnya pun pakai air hangat. Kesejahteraan hewannya sangat diperhatikan, sebelum dijagal dia dipingsankan dulu pakai aliran listrik, jadi dia tidak stres, potong langsung didinginkan, artinya kan segar juga sebenarnya, cuma dia didinginkan. Ya, mungkin karena pemahaman masyarakat Pak tidak semua masyarakat paham tentang apa itu daging beku, terus prosesnya seperti apa. Yang penting itu bisa memperkaya pasar ya, artinya preferensi masyarakat juga bisa. Otomatis kalau yang dari luar, kalau ada daging beku atau apa kan, itu karena di sumbernya mereka surplus ya, artinya kan relatif lebih murah. Yang masuk legal Pak ya pastinya. Pasti, kita bicara yang legal. Kalau sudah masuknya ilegal tuh ranahnya sudah ke hukum, betul, kita tidak punya wewenang. Oke, Pak, ini menarik bahwa stok kita itu, maksudnya Kalbar itu masih belum bisa memenuhi stok lokal Pak, maksudnya masih menambah stok luar gitu. Pak, kira-kira apa sih kendalanya, atau apakah karena petani kita masih belum terlalu produktif, atau kita masih mungkin berpola lama atau gimana? Jadi bicara kalau populasi sapi kita kan, khususnya kalau sapi ini, kita kurang lebih setiap tahun itu ada 125 ribuan ekor. Kebutuhan kita tuh sebenarnya kurang lebih setahun itu 40-an ribu ekor gitu. Tapi kan bukan berarti semua itu dipotong. Kalau semuanya dipotong ya pasti cukup. Tapi kan bicara ternak sapi ini ada jangka waktu, ada yang siap potong, ada betina produktif yang tidak boleh dipotong, ya seperti itu kan. Dan ada kendala juga, mungkin komunitas kita, masyarakat kita, sekaligus agroklimatnya ya, menjadi tantangan terbesar untuk pengembangan sapi. Seperti di NTT, di NTB itu mungkin iklimnya sangat cocok sehingga sapi sangat mudah berkembang. Nah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Tinggal bagaimana kita dorong animo masyarakat melalui program-program yang strategis dan tepat sasaran ya. Nah, ini kita berharap secara ekonomis juga lebih menjanjikan. Nah, sekarang banyak masyarakat mungkin masih merasa berdagang atau mendatangkan sapi dari luar, dia gemukkan sebentar lebih prospek. Dia datangkan dari Madura, dari NTT, NTB umpamanya. Dia enggak biaya tinggi, dalam tempo berapa bulan gemuk kan jual, seperti gitu. Mungkin mereka lebih berpikir seperti itu. Nah, ini yang kita dorong masyarakat kita, terutama yang di kabupaten-kabupaten umpamanya, yang punya peluang untuk mengembangkan itu kan terutama yang di daerah-daerah perkebunan sawit, yang semi intensif atau yang ekstensif ya, artinya mereka dilepas. Nah, hamparan yang menyediakan pakannya masih terbuka tuh di ladang-ladang sawit. Ya, yang sehat lah Pak. Ya, jadi itu kita dorong melalui program integrasi. Dan untuk mendorong program pemerintah ini tentu ada kapasitas pembiayaan. Apakah bantuan bibit atau apapun ya, yang kita minta pemerintah kabupaten juga dukung. Nah, kita memang untuk
peternakan ini bobot kita, anggaran kita lebih banyak pada upaya perlindungannya sekarang. Artinya pembelian vaksin, kemudian apa. Tapi bukan berarti tidak ada. Kita ada strain atau IB, ya, inseminasi buatan, ya kawin suntik istilahnya tuh. Kita ada dukung juga masyarakat ya supaya kita bisa meningkatkan produksi. Nah, karena karakter sapi ini kan dia setahun produktivitasnya kalau dalam produktif dia cuma bisa beranak satu, jarang yang bisa, agak aneh juga. Beda dengan kambing Pak ya. Kalau kambing bisa 4, ya lebih gampang. Lebih mudah, sekarang kita dorong juga yang kambing juga. Jadi disambas ya Pak. Tentu program pemerintah karena anggaran terbatas ya berapa yang kita mampu kita dorong. Nah ini menarik Pak mengenai sebenarnya petani kita itu cukup mampu untuk memproduksi atau menjadikan sektor ini sektor yang menjanjikan gitu Pak. Dengan area Kalbar yang cukup luas, dengan pola-pola kebijakan-kebijakan kita yang sudah cukup mendukung kayak gitu. Kira-kira kendala dari dinas itu apa sih Pak? Untuk setidaknya memaksimalkan dari tahun ke tahun program-program untuk pembinaan para petani sapi itu. Iya, kendala utama untuk mendukung pengembangan produksi tentu anggaran kita terbatas. Itu saya harus akui. Karena itu tadi perbandingan bobotnya. Nah, apakah pemerintah maksudnya legislatif tidak menganggap isu ini terlalu krusial untuk ya karena persoalan kan selalu masalah anggaran Pak. Mungkin bisa berkoordinasi dengan nah itu pasti kita. Makanya terus dikomunikasikan. Di APBN pun kita komunikasikan supaya upaya-upaya meningkatkan produksi kita minta dukungan. Makanya kita lihat sekarang sejauh ini bobot anggaran lebih banyak pada upaya perlindungan. Karena memang untuk pengembangan ternak ini kan penyakitnya banyak. Ya, penyakit strategisnya. Makanya anggaran banyak lari beli ke vaksin, kemudian ya berbagai jenis vaksin ya. Karena satu penyakit lain vaksinnya. PMK ada vaksin sendiri, LSD ada vaksin sendiri. ASF ada, ASF malah belum ada vaksinnya nih. Tapi gimana caranya supaya kita upaya-upaya perlindungannya ada kegiatan. Sehingga anggaran pemerintah baik APBN, APBD provinsi, bahkan APBD kabupaten itu sangat minim sekali. Makanya kita gimana caranya ya kalau memang dari legislatif bisa menjadi perhatian serius ya bobot untuk peningkatan produksi bisa ditambah. Bahkan kami di provinsi ini minta dukungan pihak-pihak mitra ya supaya bisa mendorong usaha-usaha ke arah peningkatan produksi seperti di SISKA, Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit ini. Kita minta dukungan perusahaan-perusahaan perkebunan supaya mereka bisa menjadi orang tua asuh, penyedia bibit atau setuju lahannya dipakai untuk pengembalaan sapi. Kan seperti gitu. Terus SISKA ini cukup menarik Pak ya. Bisa dikatakan ini terobosan baru dari dinas atau? Oh sebenarnya SISKA ini udah cukup lama. Dari Dirjen Perkebunan dan Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan beberapa tahun sebelumnya sudah ada program ini. Cuma tidak continue dan kurang konsisten gitu saja. Sehingga kami lihat polanya yang seperti ini bagus ya kita lagi di Kalimantan Barat ya. Karena mungkin relate-nya itu karena kita potensinya ada ya. Kita kaya dengan perkebunan, maka itulah akan lebih komprehensif. Ditambah dengan peternakan juga Pak ya. Itu sebenarnya pola-pola yang menarik Pak. Ada ketiga Pak, mungkin mimpi ke depan atau mimpi besar dari dinas peternakan nanti ingin membuat sentra sapi. Maksudnya pasokan kita semua pasokan di sini. Dengan luas lahan kita yang masih sangat cukup luas. Ya kita sangat berharap semua kabupaten karena masing-masing punya kebutuhan itu bisa menjadi sentra. Beberapa kabupaten yang cocok seperti Ketapang, kemudian Kayung, kemudian di sini ada Sambas, Mempawah yang komunitasnya ramah dengan sapi itu bisa diandalkan untuk jadi sentra. Nah, sementara dari program kita sendiri SISKA namanya itu lain juga ada SISKA di provinsi lain, tapi kita juga ada SISKA ya, Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit ini sudah ada 12 klaster. 12 klaster itu kelompok ya yang penerapan pengembangan budidaya sapinya
kolaborasi dengan perusahaan itu ada 12 klaster. Totalnya sekarang sudah lebih dari 2000-an ekor. Nah, itu juga bisa menjadi titik tumbuhnya munculnya sentra-sentra nantinya. Tentunya pastinya Pak. Ya, anggaplah umpamanya sekarang 2000. Anggaplah betina produktifnya 50%, 1000. Tahun berikutnya umpamanya karena dia produksi 1 tahun 1 umpamanya. Dari 1000 itu beranak 1 umpamanya. Berarti udah tambahan 1000 ekor lagi kan umpamanya. Jadi 2000, 1000, ada bisa 3000 berikutnya untuk tahun berikutnya selama betina produktifnya tetap terjaga. Ya. Oke, karena selama ini kita tahu bahwa kita selalu mengandalkan sapi-sapi luar. Iya. Bicara tentang kualitas sapi, orang pasti cenderung sapi Jawa, sapi NTT, tidak ada menyinggung sapi sapi Kalimantan jarang sekali. Mungkin pencapaian nanti terbesar kita akan ada sentra sapi terbesar di Kalimantan Barat, apalagi sudah ada IKN Pak kan, nanti jalur distribusinya akan jauh lebih. Biasanya itu mempengaruhi produksi juga karena orang lihat pasarnya. Kalau pasarnya makin banyak, orang berusaha mengembangkan sapi. Oke. Apalagi kita kaitkan Pak dengan IKN yang katakan tetangga sebelah kita nih Pak. Tentu pasti kan jalur distribusi, jalur transportasi akan semakin berkembang nanti. Bagaimana tentang program-program sentra sapi atau Siska ini lebih diintensifkan? Kita relate-kan dengan perkembangan IKN yang pastinya beberapa tahun ke depan akan semakin. Ya pasti kita dorong semua di luar konteks IKN ada atau apapun, karena itu tadi kita masih defisit. Makanya kita dorong bagaimanapun jika produksi lokalnya lebih dominan, pertama dampaknya ke stabilitas ekonomi, harga daging sapi relatif bisa lebih turun murah kan umpamanya, dan itu bisa dijangkau. Nah, bukan berarti juga kalau harga murah lalu peternaknya rugi, bukan. Artinya tanpa IKN pun kita tetap berupaya meningkatkan produksi untuk kebutuhan kita, dan sejauh ini visibility atau kelayakan usaha untuk sapi ini pasti masih menguntungkan. Nah, mudah-mudahan ke depan berbagai program kita yang strategis ini bisa mendukung ya, bisa menampakkan hasilnya ya. Di lain pihak perlindungan terhadap penyakit-penyakit strategis bisa kita cegah sekecil mungkin sehingga tidak mengganggu upaya kita peningkatan produksi. Dan untuk kebutuhan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Adha, kita bisa dominan mensuplainya dari lokal. Itu harapan dinas dan pastinya harapan masyarakat Kalbar untuk tidak hanya bicara stabilitas, ketersediaan, tapi kita juga bicara tentang kesejahteraan dari para petani Pak ya. Dan siapa tahu ke depan Kalimantan Barat bisa menjadi sentra Siska Pak Iqbal untuk ke depannya. Oke Pak Hero, terima kasih Pak atas waktunya. Senang sekali saya untuk kesekian kalinya kita berbincang masalah topik-topik menarik. Nah, siapa tahu ke depan Pak kita akan bahas lebih menarik lagi dengan topik yang berbeda pastinya. Dan terima kasih Sobat Insight sudah meluangkan waktunya. Kita akan bertemu lagi di season selanjutnya. Assalamualaikum.